Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Islam merupakan agama yang sempurna, di mana setiap tatanan telah diatur sedemikian rupa. Berikut dengan ajarannya yang mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia, termasuk juga seperti manfaat sujud dan sholat sunnah, serta larangan ibu hamil menurut Islam, mulai dari aturan beribadah, makan, bahkan hingga buang hajat telah diatur dengan jelas. Hal yang sama pun disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada seorang musyrikin yang berkata, "Sungguh Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai perkara adab buang hajat sekalipun." Salman menjawab, "Ya, benar." Hadis riwayat Muslim nomor 262. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam sangat mendetail. Bahkan dalam Islam juga diatur berbagai hal yang dipandang sepele, misalnya cara menghilangkan stres dalam Islam. Seperti salah satunya adalah hukum meniup makanan, dijelaskan dalam hadis berikut. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan." Hadis riwayat Bukhari, nomor 153. Dari hadis tersebut, makna dari kata bernafas di dalam gelas adalah sama dengan meniup minuman. Tentunya hal ini juga berlaku dalam makanan. Dalam hal ini meniup makanan merupakan hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun secara tegas tidak terdapat hadis yang menyatakan larangan meniup makanan, tetapi secara garis besar baik makanan ataupun minuman, merupakan jenis yang sama, yakni yang sama-sama dikonsumsi oleh manusia, sehingga dalam hal ini, mengenai hadis yang berkaitan dengan minuman, maka juga akan berlaku sama untuk makanan dan sebaliknya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Hadis riwayat Ahmad, nomor 1907, Turmuzi, nomor 1888, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Hadis tersebut secara jelas menerangkan bahwa tidak diperkenankan meniup makanan atau minuman yang masih dalam kondisi panas. Filosofi yang dapat digunakan ialah, bagaimana kita dapat melatih kesabaran lewat makanan. Karena ternyata menunggu makanan menjadi dingin juga membutuhkan kesabaran yang lumayan, sehingga tentunya larangan meniup makanan ini juga memiliki manfaat lain, yakni dapat sekaligus melatih kesabaran. Larangan meniup makanan juga didasari oleh kekhawatiran, bahwa ketika kita meniup makanan akan menimbulkan kotoran dari mulut berpindah ke makanan. Tentu saja hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan. Anda bisa bayangkan berapa banyak kuman yang ada di dalam mulut. Kemudian saat kita meniup makanan, maka tentu saja kuman dan bakteri tersebut dapat berpindah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi, di mana beliau mengatakan, larangan bernafas di dalam gelas ketika minum termasuk adab, karena dikhawatirkan akan mengotori air minum, atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut, atau dari hidung atau semacamnya. Sumber, Syarh Sahih Muslim, Juz 3, halaman 160. Selain kotor, kekhawatiran lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah timbulnya bau. Dalam hal ini, seorang yang memiliki bau mulut, jika ia meniup makanan, maka yang akan terjadi adalah, makanan dan bau mulut menjadi bercampur. Tentu saja hal ini sedikit menjijikkan, dan alhasil dapat menghilangkan selera makan. Hal senada juga disampaikan Ibnul Qayyim, meniup minuman bisa menyebabkan air itu terkena bau yang tidak sedap dari mulut orang yang meniup, sehingga membuat air itu menjijikkan untuk diminum, terutama ketika terjadi bau mulut. Kesimpulannya, nafas orang yang meniup akan bercampur dengan minuman itu, karena itulah Rasulullah menggabungkan larangan bernafas di dalam gelas dengan meniup isi gelas. Sumber, Zadul Ma'ad, Juz 4, halaman 215. Larangan menyantap atau meniup makanan yang masih panas, juga disampaikan dalam hadis berikut, dari Asma binti Abu Bakar. Sesungguhnya beliau jika beliau membuat roti sarit, wadahnya beliau ditutupi sampai panasnya hilang. Kemudian beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya makanan yang sudah tidak panas itu lebih besar berkahnya." Hadis riwayat Hakim, nomor 7124. Dalam hadis tersebut dijelaskan, bahwa Rasulullah sendiri menyatakan dengan tegas, bahwa makanan yang sudah tidak panas memiliki berkah saat dikonsumsi. Tentunya dengan menggunakan pedoman hadis ini, maka semakin menegaskan bahwa meniup makanan yang masih panas bukan merupakan ajaran Islam yang dianjurkan.
Pada poin sebelumnya telah dijelaskan, bahwa makanan yang sudah tidak panas memiliki keberkahan di dalamnya, atau lebih berkah dibandingkan dengan makanan yang masih panas. Dalam sebuah hadis, Al-Albani mengatakan, terdapat riwayat yang sahih dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, makanan itu belum boleh dinikmati sehingga asap panasnya hilang. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis tersebut menegaskan, anjuran untuk menyantap makanan apabila panasnya sudah hilang. Yang dimaksud dengan panas yang sudah hilang di sini adalah, hilang dengan sendirinya, bukan karena ditiup menggunakan mulut, atau menggunakan alat bantu seperti kipas. Bukankah lebih nyaman menyantap makanan yang telah dingin, dibandingkan menyantap makanan yang masih panas? Tahukah Anda, bahwa ajaran Islam yang tidak menganjurkan untuk meniup makanan atau minuman panas, juga berkorelasi dengan ilmu kesehatan, di mana terdapat fakta, bahwa meniup makanan yang panas memiliki dampak negatif bagi tubuh. Dalam sebuah studi, meniup makanan ternyata dapat menjadi perantara dari tertularnya penyakit menular. Bayangkan, jika Anda memiliki penyakit TBC atau flu, ketika Anda meniup makanan, tentu terjadi transfer kuman-kuman yang ada di dalam tubuh berpindah ke makanan. Maka bayangkan sendiri apa jadinya jika kuman tersebut kembali masuk ke tubuh Anda. Selain itu, saat meniup makanan, maka mulut akan mengeluarkan senyawa karbon dioksida. Reaksi antara karbon dioksida dan air akan membentuk senyawa karbonat acid atau asam karbonat. Senyawa karbonat ini bersifat asam, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Namun hal ini masih menjadi perdebatan, karena reaksi ini akan terjadi pada suhu dan tekanan yang tinggi. Namun selain hal tersebut, masih terdapat fakta mencengangkan mengenai larangan meniup makanan atau minuman panas. Hal itu ialah, alasan lain jangan meniup adalah sebenarnya yang bermasalah bukan pada airnya, tapi pada komponen yang berada di air. Dalam air jika mengandung kapur tohor, apabila ditiup oleh nafas manusia, bereaksi dengan CO2 dalam nafas akan menjadi batu kapur, dan batu kapur ini salah satu dari batu ginjal yang paling sering ditemui. Demikianlah pembahasan kali ini. Sesungguhnya Islam merupakan ajaran yang sempurna. Setiap ajaran dan larangannya ternyata dapat dibuktikan secara jelas, bahkan melalui ilmu modern seperti ilmu kedokteran. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan tujuannya, termasuk juga tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, dan konsep manusia dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Al-Maidah 3